Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini bicara tentang siapa sosok dekan, apa tugas dan tanggung jawabnya, dan kenapa posisi dekan itu sangat strategis dalam organogram sebuah universitas. Oke, bagi yang baru datang di channel saya Bustami. Saya guru besar di Fakultas Teknik Universitas Sumatera Utara, Departemen Teknik Mesin pastinya. Channel saya ini berbicara tentang manajemen penelitian, manajemen perubahan, dan saya juga mendevelop lecture note atau kuliah online gratis ya untuk mahasiswa dan praktisi. Oleh karena itu silakan subscribe dan share sebanyak. Saya kira video ini cocok untuk mahasiswa, tentu kepada dekan yang sebentar lagi akan di SK-kan oleh Rektor Universitas Sumatera Utara. Ini khususnya kepada dekan, para dekan baru yang diusung. Tapi sharing saya kali ini tentu berdasarkan pengalaman bagaimana agar atau tips agar seorang dekan itu sukses dalam tugas-tugasnya. Ya, siapakah dekan itu ya? Dekan adalah dosen. Dia tenaga fungsional yang diberi tugas tambahan. Jadi kalau demikian, tugas tetapnya apa? Tugas tetapnya dekan itu ya seperti dosen yang lain, yaitu menjalankan tridharma. Tridharma itu yang pertama adalah pendidikan, ya, mengajar, ya, mendidik. Yang kedua adalah melaksanakan penelitian sampai dengan publikasi tentunya, dan yang ketiga pengabdian pada masyarakat, community services. Ini tugas pokok. Nah, rektor memberikan tugas tambahan kepada para dekan ini. Apakah seorang dekan itu atau jabatan dekan itu jabatan struktural? Jawabannya tidak. Dia bukan berstatus atau menjabat sebagai atau dia bukan pejabat struktural. Rektor juga tidak. Tapi memang pernah pada Kepres nomor 9 ya tahun 1985, para rektor, dekan, juga direktur rumah sakit itu diberikan eselon, sehingga dia adalah seorang pejabat struktural. Tetapi Kepres itu dirubah pada tahun 1998, yaitu Kepres nomor 199. Jabatan rektor, dekan tetap sebagai dosen yang diberikan tugas tambahan. Ya, tentu tugas dan tanggung jawab dekan ini berat karena memang dekan itu ya memegang tongkat komando di fakultasnya. Dia bekerja bersama timnya, yaitu wakil dekan, para wakil dekan yang sudah dibagi tugas menurut tridharma. Fakultas terkadang memiliki banyak departemen, jadi ada ketua-ketua departemen, di bawahnya ada prodi, program studi, dan laboratorium. Oleh karena itu, bukan hanya memanage sumber daya manusia, tetapi juga sumber daya ya, pendidikan, fasilitas lab, ya, kurikulum dan lain-lain sebagainya itu. Dan yang paling penting juga dekan harus paham betul tentang bagaimana
merancang apa yang disebut dengan RKA, rencana kerja dan anggaran tahunan. Ya, harus tahu berapa sumber dana atau pemasukan yang dimilikinya dan berapa yang harus dikeluarkan di luar gaji, khususnya untuk pengembangan fakultasnya dan prodi-prodinya. Nah, di sini dekan dituntut untuk lebih kreatif, inovatif dalam melihat dana ini agar apa yang kita katakan dengan KPI atau Key Performance Indicators dari seorang dekan yang memang harus disiapkan dan dipertanggungjawabkan kepada rektor ini bisa terlaksana dengan baik. Nah, jadi dalam hal ini memang sering ada keluhan tentang kekurangan dana. Nah, karena kekurangan dana ini maka biasanya ada cross subsidi dari universitas. Jadi seorang dekan dituntut untuk bisa memperjuangkan ini di rektorat. Nah, kalau seorang dekan dan timnya ini diam-diam aja, mungkin dana yang ada di sana pun kadang-kadang ini tidak bergerak. Samping itu tentu sumber dana ini juga bisa diperoleh dari pemberdayaan aset. Apakah aset yang ada pada dosen, yang ada pada laboratorium, sehingga bisa menerima katakan pengujian dari luar, penelitian khususnya dari industri, dan yang paling penting bersama-sama dengan alumni dan pemerintah daerah atau pemerintah pusat bisa mengajukan satu proposal dengan skema katakan tripartit, triple helix atau quadruple helix. Nah, ini bisa dilakukan dan di sini dituntut memang inovatif dari seorang dekan. Tapi dekan selaku pimpinan tertinggi di tingkat fakultas tentu dituntut, ya. Yang pertama adalah integritas, kejujuran. Yang kedua adalah amanah. Bagaimana dia menjalankan janji-janjinya itu atau program yang sudah disiapkan di dalam RKA itu dengan baik. Dan apabila ada hambatan, maka seorang dekan itu juga dia harus dalam hal ini dituntut bagaimana bisa mengomunikasikan dengan atasannya, dengan para dosen, profesor, tendik, ya, dengan kepala lab, ya, untuk mencari jalan keluar. Pada akhirnya memang seorang dekan itu harus membuat keputusan. Kalau keputusan itu baik, ya alhamdulillah, dan dia harus akui bahwa itu merupakan hasil kerjasama, bukan hasil one man show. Tapi apabila keputusan yang dibuatnya salah atau tidak tepat, dia juga harus gentleman, mengakui bahwa ini bukan sebuah keputusan yang tepat dan kita akan cari solusi untuk bagaimana memperbaikinya. Jadi flexibility seperti itu memang dituntut harus dimiliki oleh dekan. Jadi dalam hal ini seorang dekan itu dia harus fatanah, dia harus cerdas, ya, cerdas membaca peluang
cerdas membaca resources yang dia miliki dan bagaimana dia bisa mengembangkan itu. Dan karenanya ini tidak bisa part timer. Jadi walaupun tadi itu hanya tugas tambahan, ya dia punya tugas pokok yang lain, tetapi dia adalah CEO dari sebuah kapal yang namanya fakultas itu. Ya, dia harus berpikir keras bagaimana memajukan fakultas. Apa yang harus dicapai? Nah, ini tentu tertera di dalam kontrak kinerja, ya, yang diturunkan dari sebuah Renstra, rencana strategis dekan yang sebelum dia dilantik sudah dia buat, yang tentu inline dengan rencana strategis rektor atau universitas. Nah, tapi anyway, dekan bukan hanya dia orang tua, dari mahasiswa, dia orang tua dari para tendik, para dosen-dosen, walaupun usianya masih muda. Nah, ini yang perlu kita pikirkan, karena akan dihadapi oleh seorang dekan di mana bukan hanya masalah akademik, ya, masalah penelitian, masalah yang berhubungan dengan ya angka-angka kinerja, tapi terkadang dekan juga menghadapi masalah-masalah yang terkait dengan ya hubungan sosial dengan masyarakat, terutama masyarakat di bawah kepemimpinannya. Jadi bukan tidak mungkin seorang dekan itu akan dituntut untuk memecahkan masalah pegawai yang katakanlah ada yang selingkuh, ada yang barangkali komplain karena poligami, masalah hutang, ya, banyak sekali masalah-masalah yang harus dipecahkan dengan bijaksana. Ya semoga harapannya tentu dekan yang akan nantinya dilantik oleh rektor khusus untuk Universitas Sumatera Utara, kita harapkan semangat untuk menjalankan tugasnya. Karena USU sudah klaster 1, tingkat Asia sudah 500-an, dan di UI Green Metric juga ranking 11. Jadi ini harus dipertahankan, ya. Saya kira ujung tombaknya, harapannya ada pada fakultas-fakultas ini. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.